Hakim-hakim yang ke-7. Ya. Perikopnya di situ Gideon mengusir musuh. Ayat yang kedua langsung. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki supaya untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah pada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000. 22.000 pulang, tinggal 10.000. Berarti totalnya awalnya ada berapa? Awalnya ada 32.000 orang, banyak ya. 32.000, lalu dikatakan gini, terlalu banyak. Kata Tuhan terlalu banyak kalau mereka ini berperang, karena nanti jangan-jangan mereka bermegah. Ini kan karena aku bisa menang, gitu ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, terkadang kita berpikir bahwa dengan banyaknya yang kita punya, kita miliki, misal, tenang, aku nggak bakal khawatir sama masa depanku, bapakku kaya, misal gitu ya. Papaku sultanan ya, bukan yang Sultan Jogja beneran ya. Terus apa lagi yang bisa kita banggakan? Aku nggak khawatir, followerku aja udah jutaan, misal gitu. Aku bisa jadi di endorse dan lain sebagainya. Aku pasti punya masa depan lewat ini, gitu ya. Atau mungkin karena famous lah ya, terkenal. Bukan berarti kita nggak boleh pintar, kita nggak boleh famous, kita nggak boleh kaya, kita nggak boleh apalagi tadi. Bukan berarti seperti itu. Tapi yang Tuhan mau adalah supaya kita benar-benar bergantung penuh sama Tuhan. Makanya terkadang Tuhan izinkan masalah ada dalam hidup kita. Kenapa? Supaya apa? Supaya kita ngerti bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya Tuhan izinkan, mungkin Tuhan kok hidupku lebih susah dari anak-anak yang lain ya. Kenapa kok kayaknya yang lain teman-teman tuh lebih enak hidupnya daripada aku. Misalnya gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Satu hal yang Tuhan mau, kalau kalian nanti suatu saat sukses atau berhasil, kalian nggak sombong. Jadi kalau saat ini ada dan saat ini hidup dalam berkat Tuhan, semua 100% bahkan 1000% karena Tuhan. Ya, tapi bukan berarti kita nggak boleh pinter loh ya, bukan itu. Tapi terkadang kita pinter, kalau tahu kita ngadepin masalah, kita belajar, tapi kok kayaknya banyak tantangan banget, banyak halangan banget. Tuhan izinkan supaya kita nggak cuma ngandalin kepintaran kita aja, tapi kita juga mengandalkan Tuhan. Gideon mau perang dengan 32.000 orang, lalu Tuhan bilang terlalu banyak. Coba tanya lagi, ditanyalah sama Gideon ke rakyat-rakyat. Siapa yang takut boleh pulang, gitu ya. Makanya dalam hidup ini ya, Tuhan mau setiap kita, tantangan apapun, pergumulan apapun, bahkan kesalahan apapun yang sudah kita buat, hadapi. Jangan takut. Ya. Kenapa? Karena penakut nggak akan dapat apa-apa. Kak Andre punya teman, kalau dia punya masalah di salah satu komunitas ini, dia akan pindah ke komunitas lain. Di sini nanti ada masalah, dia akan pindah ke tempat lain. Dan itu nggak akan pernah selesai. Kenapa? Kemanapun kita pindah, kita akan menghadapi kelemahan kita di sana. Kalau kita nggak menang atas kelemahan itu, kita akan diproses terus. Misalnya nih, minder, ya kan? Wah, minder di sini. Aku nggak mau Di sana anak-anaknya mungkin ya lebih hebat dari aku dan lain, atau suka ngebully dengan perkataan dan lain sebagainya. Jadi kita minder. Terus kita lari dari proses itu. Mau sampai kapanpun kita akan ketemu sama orang yang nyebelin, yang mungkin ngebully kita lewat perkataan. Tapi kalau kita tahu who am I in Christ, siapa kita di dalam Kristus, orang mau bilang apa sama kita, satu hal yang kita tahu, bahwa aku berharga di mata Tuhan. Aku diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Jadi orang mau katain apa, terserah lu mau katain apa. Ya, karena kita hidup bukan dari apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Next, tinggal 10.000, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat itu. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan padamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidah seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum, yang minum pakai tangan cuma 300.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi orang lain, rakyat itu semua boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangun, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek, jadi gabungan ya, dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu. Orang Midian itu banyak bergelimpangan di lembah itu, kayak lagi tidur mereka ya, semuanya ada di sana. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang yang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, sebentar dengerin ya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan itu ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku akan lakukan, dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan dan lain sebagainya. Ayat 19, lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia ke ujung perkemahan itu. Waktu permulaan giliran jaga malam, ketika penjaga-penjaga baru ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala tangan kanannya untuk ditiup. Dan berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya dan lain sebagainya. Ayat 23. Oke, ayat 22. Sedang ke-300 itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Jadi waktu Gideon mau menyerang, Tuhan udah spill duluan, ya kan? Waduh, menang apa kalah nih? Menang apa kalah gitu ya? Tuhan kasih spill. Datang ke sana 2 orang. Waktu dia dengar, ternyata sana udah ketakutan. Aku mimpi, ya, dan mimpi itu dijelaskan. Lalu Gideon sujud menyembah, dia tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan, ya. Yang pertama dari 32.000 jadi 10.000. Dari 10.000 jadi 300. Yang dari 32.000 dilihat yang takut dan yang berani. Yang berani terus maju. Berani itu bukan berarti kita jago, berani itu bukan berarti kita kita lebih hebat dari yang lain. Berani itu karena kita tahu bahwa kita bersama Tuhan. Yang kedua, yang minum seperti anjing itu disuruh pulang. Lalu yang minum dengan tangannya dihirup, itulah yang akan berperang. Dari sini ada gambaran seperti ini. Kita nggak cukup dengan berani atau dengan pintar, dengan kekuatan kita gitu ya. Tapi kita nggak punya akhlak. Atau kita nggak punya apa? Karakter. Kita nggak punya moral. Ada banyak orang pintar, hebat, sekarang dipermalukan masuk penjara. Kenapa? Karena nggak punya moral. Korupsi banyak-banyak, minterin orang lain, ya kan? Kelihatannya hebat, tapi hasil tipuan semua. Endingnya gimana? Masuk TV, KPK, gitu kan? Ya kan? Ada banyak orang sekarang ngandelin apa? Kekayaan orang tuanya, ya kan? Bodoh amat, gue nggak takut anak orang mati, jebret, ditendang, diinjek, jebret. Endingnya masuk penjara, dan yang ditendang masih koma, betul ya? Punya uang banyak, punya segalanya mungkin ya, bagi kita anak-anak muda dia punya segalanya. Punya Harley bos, kita sepeda ontel yang ngutang misalnya gitu ya. Untuk beli sepeda aja kan harus nabung, gitu kan? Wah, mau ngasih kado istri nih, beli sepeda, nabung bro. Dia mau beli Harley, Harley, oh iya siap, gitu.
Tapi nggak cukup pintar, nggak cukup. Cuma kaya aja, tapi nggak punya akhlak. Tapi nggak punya moral, nggak punya hati. Nggak punya teladan. Firman Tuhan katakan di 2 Timotius, jadilah teladan di antara orang percaya, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatanmu. Nah, orang-orang yang mengambil air dengan tangan, itu orang-orang yang punya karakter. Orang-orang yang punya karakter, apalagi karakter Kristus, itu yang akan Tuhan bawa terus. Ada slogan gini, karisma dapat membawa engkau sampai ke puncak, tapi karakter akan mempertahankan engkau tetap di puncak. Ada orang yang mungkin seperti itu, gampang naiknya, tapi nggak punya karakter, suka bohong, suka suka nikung, menipu, suka berkhianat, ya, istilahnya teman itu nggak dianggap, nggak punya karakter, endingnya gimana? Hancur. Dan Tuhan kasih kemenangan buat orang-orang yang pertama berani ketika mereka mengandalkan Tuhan. 2, mereka punya karakter Kristus. Amin. Ya. Dua ini aja buat teman-teman semua, anak Bob Lima dengar baik. 2 ini aja ketika engkau sungguh-sungguh pertama ngandalin Tuhan, sekalipun mungkin dibandingkan dengan orang-orang lain atau anak-anak yang lain, mungkin kalian gak ada apa-apanya gitu ya, mungkin gak ada apa-apanya. Tapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan kita yang berperang atau bukan kita yang kasih kemenangan, tapi Tuhan yang kasih kemenangan buat kita. Dari 32 orang tinggal 300. Dari 32 orang, lawan orang yang tadi untanya aja nggak kehitung dibilangnya kan. Itu untanya nggak kehitung, apalagi orangnya yang artinya gini, 300 lawan orang yang nggak terhitung. Buahnya. Tapi yang buahnya itu kalah. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih kemenangan sama kita. Mungkin saat ini ketika kalian lulus terus SMA, kuliah, lalu mulai bekerja, rasanya kok karirnya kok rasanya kok stuck ya. Lama ya. Tapi ada orang yang baru lulus kuliah langsung set naik. Jangan putus asa. Amin. Sekalipun kelihatannya kita kalah langkah, kalah duluan. Dia umur 25, 30 udah sukses. Kak Andre lihat teman-teman Kak Andre yang umur 30, 40 udah sukses luar biasa. Ya. Tapi terus apakah Kak Andre ngiri dan lain sebagainya? Enggak. Karena Kak Andre percaya apa yang Tuhan berikan itu lebih daripada cukup buat hidup Kak Andre. Amin. Ya. Jadi kalau ada yang masih kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan saat ini, ayo mulai lihat hal-hal yang akan Tuhan berikan ke depan. Percaya deh, waktu kita andelin Tuhan pertama dan kita belajar miliki karakter Kristus. Ya. Ada banyak orang pintar tapi dia nggak punya karakter, hancur. Kak Andre punya teman banyak. Waktu SMA ya, mereka sudah naik Tiger. Wah, motor. Kak Andre naik ondel, ya kan? Ya jelas kalah start lah. Dia tiap bulan atau 3 bulan sekali ganti cewek. Oke, kita boro-boro dapat ngontel terus gitu ya. Tapi bukan itu ternyata yang menjadi jaminan untuk kita berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk kami boleh mengandalkan Tuhan dan memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Belajar untuk terus percaya di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya lagi sama-sama anak-anak SMP Boma. Bisa say hi semuanya. Hai. Oke, mulai dari yang paling pinggir dulu kenalan. Halo, aku Fedora Javelin Olive Asa dari kelas 8A. Oke, kelas 8A. Next. Halo, aku Timothy Azadi dari kelas 9A. 9A. Perkenalan, saya Bintang Immanuel Elinohe, kelas 9A. Oke, 9A. Halo, perkenalkan nama aku Aning Suara, saya dari kelas 9A. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Stefan Nanda Putri Krista dari 9A. Oke, perkenalkan nama saya Priscilia Putri dari kelas 9A. Oke. Perkenalkan nama saya Rekian Kenya Dibarwari dari 9A. 8A. 8A. Oke, mulai dari kamu. Mulai dari kamu sekarang ya. Pertanyaan simpel. Menurut kamu Yesus itu siapa? Menurut saya Tuhan Yesus itu adalah salah satu juru selamat. Salah satu, berarti ada yang lain. Enggak. Juru selamat. Oke, juru para selamat. umat. Udah, oke, juru selamat lah ya. Kamu? Kalau menurut saya tuh Tuhan Yesus itu Tuhan bagi umat-umat yang percaya kepada Dia. Menurut saya Tuhan Yesus itu telah menyelamatkan kita dari buat dosa. Saya Tuhan Yesus itu seorang penolong dan
pendamping hidup saya. Menurut saya Tuhan Yesus itu adalah gembala yang membimbing saya sebagai dombanya dan juga sebagai sahabat yang baik. Menurut saya Tuhan Yesus itu penyelamat umat manusia daripada maut, dan juga Tuhan Yesus itu temanku. Oh, jadi Tuhan Yesus teman ya. Oke. Menurut aku sendiri, Tuhan Yesus itu teman, sahabat sekaligus Bapa yang terus menemani dan menyelamatkan. Kalian pernah nggak kalian dosa yang terberat, pernah atau enggak gitu aja, nggak usah sebutin dosanya. Pernah nggak yang menurut kalian dosanya berat banget? Yang pernah, angkat tangan. Yang menurut kalian berat banget, oke, turun tangan. Terus kan udah pernah melakukan dosa yang berat nih gitu ya menurut kalian. Kalau V, setelah itu apa yang kamu lakukan? Setelah kamu istilahnya berbuat something wrong to God. Dekat lagi nggak apa? Pertamanya sih bakal ngerasa bersalah kan. Jadi Ada rasa mungkin bersalah ya, feel guilty ya. Ya, jadi untuk berdoa ke Tuhan mungkin mempertimbangkan gitu. Aku tuh siapa untuk berdoa ke Tuhan udah Oke. berbuat dosa segini. Oke. Cuma nanti pada waktunya juga aku datang ke Tuhan pasti. Endingnya nggak tahan ya, aku pengen datang. Endingnya Oke. aja aku cerita ke Tuhan. Oke, itu V. Pertama-tama sih aku merasa bersalah dan aku sungkan datang ke Tuhan. Ya. Terus selama aku jauh dari Tuhan, aku sadar aku ini siapa sih, gak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Dan Yes. akhirnya aku memutuskan diri untuk kembali lagi ke Tuhan. Itu juga Maha Penolong, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Karena itu berdoa minta maaf kepada Tuhan dan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, terus bagaimana dong supaya menjaga hati kita atau menjaga hidup kita supaya kita nggak jatuh lagi di hal yang sama atau dosa yang sama? Jadi kita harus menguatkan iman kita agar tidak melakukan Caranya menguatkan iman? datang ke gereja terus, berdoa terus Oke. kepada Tuhan. Berusaha dekat sama Tuhan ya. Berusaha Oke, dekat, good. Lalu berdoa lah, kalau mau kita ngelakuin apa-apa berdoa dulu. Oke. Terus membaca Alkitab. Keren. Sebelahnya, kan itu kita buat salah sama Tuhan ya. Terus Tuhan pasti ampuni. Kalau ada orang lain atau teman yang berbuat salah sama kamu dan itu berulang-ulang, kira-kira kamu mau ngampuni dia nggak? Kalau saya sih, ya. Iya, Tapi apa? dengan- Ampuni ya. Ya, diampuni. Tapi kita tetap memberi nasihat kepada orang tersebut. Oke, nice. Thank you semuanya sudah menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya luar biasa. Oke,